Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang perang Uhud ini, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya jelaskan. Kita tahu bahwa setelah kemenangan Nabi SAW di perang Badar, maka Nabi SAW dan para sahabatnya pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan. Ketika dia pulang ke Madinah inilah maka bertepatan dengan wafatnya salah satu putri beliau, namanya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Utsman ibn Affan. Jadi setelah perang Badar, Rasul pulang, maka Ruqayyah meninggal dunia. Ini pula alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan Utsman bin Affan untuk tidak ikut perang. Karena ketika Utsman hendak berperang bersama Rasul di Badar, tapi melihat kondisi putrinya Ruqayyah yang sedang sakit parah, maka Nabi SAW meminta Utsman untuk tidak ikut perang dan agar merawat istrinya. Dan Rasul memberikan satu bagian kepada Utsman seolah-olah dia hadir dalam peperangan. Jadi tidak benar kalau Utsman bin Affan itu tidak terlibat dalam perang Badar. Sebenarnya dia ingin berangkat ke perang Badar, tetapi karena perintah Rasul untuk merawat istrinya, makanya dia tidak ikut perang Badar. Jadi tidak ikut perang Badarnya karena perintah Rasul. Yang kedua, kita tahu bahwa sebelum perang Badar tidak ada istilah munafik. Artinya belum muncul orang-orang yang disebut orang-orang munafik, itu belum ada. Karena munafik itu muncul melihat kekuatan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin lemah, tidak ada munafik. Lah nampaknya kekuatan kaum muslimin itu setelah terjadi perang Badar. Jadi setelah terjadi perang Badar, kaum muslimin berhasil kemudian memenangkan peperangan melawan orang-orang Quraisy. Disinilah tampak kekuatan kaum muslimin. Maka ketika Nabi SAW pulang ke Madinah, maka mulailah di sini terjadi kemunafikan. Karena ada kekhawatiran dari orang-orang munafik. Ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kalau Nabi SAW terus berkuasa di Madinah dan menyisihkan mereka semuanya, akhirnya mulailah orang-orang ini pura-pura masuk Islam, kemudian menjadi munafik dari dalam. Dan yang dimaksud munafik di sini adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Karena antum tidak bisa mengatakan si anu munafik kecuali ada wahyu yang memberitahu. Di masyarakat kita itu kan gampang saja nuduh munafik, ya. Munafik kamu. Loh, antum tahu dari mana bahwa si anu munafik itu? Munafik itu lebih parah dibandingkan kafir, ikhwan. Kalau antum mengatakan kafir itu masih lebih ringan dibandingkan antum mengatakan munafik. Karena munafik itu tempatnya lebih dasar, lebih dalam di neraka dibandingkan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di intip neraka yang paling dalam. Maka antum jangan suka nuduh-nuduh orang munafik, ya. Nggak boleh. Dasar munafik kamu. Jadi kalau yang dimaksud munafik di situ
Karena munafik itu tidak bisa dilihat. Nabi saja tidak tahu mana di antara orang-orang yang di sekitarnya yang munafik, kecuali ada wahyu memberitahu Nabi SAW, si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan Hudzaifah ibnul Yaman untuk mencatat nama-namanya. Itu pun disembunyikan, hanya sebagian saja, dan Rasul tidak mengetahui sebagian lain. Jadi munafik ini muncul setelah perang Badar. Kemudian yang ketiga, terjadi pengusiran Yahudi Bani Qunaiqah. Kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu tiga. Ada namanya Yahudi Bani Nadir, kemudian Bani Qunaiqah, kemudian salah satunya kata Nabi SAW ketika Rasul disuruh untuk menyerbu, la tusalliyanna, idhabu, pergilah kalian, wala tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah, pergilah kalian serang dan jangan solat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Jadi Yahudi itu ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qunaiqah. Itu yang tinggal di Madinah. Lah yang paling memusuhi Rasul itu Bani Qunaiqah. Jadi setelah Nabi SAW pulang dari Badar dengan kemenangan, maka Nabi SAW biasa datang ke pasar-pasar kemudian berdakwah, termasuk juga di pasarnya Bani Qunaiqah. Tiba-tiba ada orang Yahudi menyamperi Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika innaka qatalta nafara min Quraisyin li'annahum la ya'rifuna al-qital annaka law qataltana la arafta annana ahlal qital. Kata orang Yahudi, hei Muhammad, jangan sombong ya, mentang-mentang kau sudah mengalahkan segelintir orang-orang Quraisy yang tidak pandai berperang. Coba kau lawan kami, baru tahu siapa kami. Kamilah ahli perang, katanya. Mengejek Rasul Yahudi. Sehingga suatu ketika ada seorang wanita muslimah belanja di pasarnya Bani Qunaiqah. Kemudian oleh penjualnya dipaksa untuk membuka hijabnya, tapi dia tidak mau. Itulah seorang muslimnya, wanita muslimah harusnya seperti itu. Kalau dia sudah menutup auratnya, jangan mau dibuka auratnya. Rupanya ada Yahudi yang lainnya mengikat jilbabnya, kemudian diikatkan di kursinya. Jadi ketika wanita ini bangkit, jilbabnya ketarik, terbuka semua aurat. Tiba-tiba orang-orang Yahudi di pasar itu tertawa terbahak-bahak. Maka wanita muslimah ini berteriak, ya lal muslimin, wahai orang-orang Islam, tolong aku. Ja'a rajulun minal ansar, datang laki-laki dari Ansar, kemudian menolong wanita itu dan membunuh orang yang menghina wanita ini. Ketika dilihat kawannya dibunuh, satu pasar mengeroyok seorang muslim ini sampai mati. Kabar ini sampai kepada Rasul. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan mengepung Bani Qunaiqah, karena mereka telah menyalahi perjanjian. Mereka tidak paham bahwa mereka sudah tergabung dalam piagam Madinah untuk saling melindungi, untuk tidak saling menyerang. Tapi karena memang orang Yahudi sedari dulu sampai sekarang, mereka lah yang suka merobek perjanjian, maka Nabi SAW marah, mempersiapkan pasukan besar dan hendak mengepung Bani Qunaiqah. Di tengah jalan inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, menarik-narik Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah,
Masa gara-gara satu orang yang meninggal akan membunuh satu kabilah, maafkan mereka? Kata Rasul, tidak, saya tidak akan memaafkan mereka. Tapi terus orang-orang munafik ini menggembosi Rasul, sampai akhirnya Nabi SAW pun memaafkan mereka dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah. Rasul mengatakan, keluar kalian dari Madinah, ajak keluarga kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, dan kami tidak akan mengambil harta kalian. Keluar kalian. Maka diusir orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka keluar dari Madinah, dan belakangan mereka juga banyak yang meninggal karena penyakit yang menimpa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kejadian-kejadian sebelum perang Uhud. Di sisi lain, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pulang ke Mekah, maka mereka sedih, ikhwan, karena kalah. Bukan hanya kalah, para pembesar-pembesar mereka semuanya mati di perang Badar. Abu Jahal, Umayyah, kemudian juga Uqbah, Al-Walid, banyak meninggal semua pembesar-pembesar Quraisy itu. Sehingga akhirnya kemudian Abu Sufyan pun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yamussa ra'sahu wa jasadah, dia tidak akan menyentuh kepala dan jasadnya sampai dia bisa balas dendam dengan pasukan Rasul. Kemudian dia pun membuat pasukan-pasukan kecil. Abu Sufyan ini membuat pasukan-pasukan kecil untuk mengacau. Di malam hari mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah. Kalau berjumpa dengan seorang muslim satu dua, dibunuh, dibakar kampungnya, dibakar kebunnya. Akhirnya Nabi SAW marah. Maka ketika itulah kemudian Nabi SAW berusaha untuk melindungi penduduk Madinah. Sampai akhirnya ketika ada kafilah dagang dari Mekah menuju Syam, mau tidak mau harus lewat Madinah karena tidak ada rute lain. Sementara mereka tahu bagaimana ancaman Rasul dan para sahabat. Ketika itu kafilahnya adalah milik Safwan ibn Umayyah. Maka kemudian diarahkan agar jangan lewat rute itu, karena kalau rute itu pasti akan diserang oleh Nabi dan pasukannya. Maka mereka mencari rute lain. Jadi tembus ke padang pasir, kemudian menjauhi rute Madinah, kemudian mengarah ke Syam. Rasul mendengar ada kafilah dagang. Maka Nabi SAW mengutus Zaid ibn Harithah membawa 100 pasukan Sariyah yang tidak dipimpin Rasul untuk mengejar kafilah dagang itu. Dan subhanallah, akhirnya terkejar juga. Kemudian orang-orang Quraisy tunggang langgang pulang ke Mekah, dan kafilahnya dirampas dan dibawa ke Madinah. Mendengar ini, maka penduduk Mekah semakin marah. Dari sini menunjukkan penyebab perang Uhud itu dua. Pertama, karena dendam kekalahan mereka di perang Badar. Karena di perang Badar inilah banyak pemimpin-pemimpin mereka mati. Yang kedua, mengamankan rute perjalanan mereka dagang ke Syam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang di musim dingin dan panas ke Yaman atau ke Syam, sementara rute Syam itu harus melalui jalur Madinah. Kalau terus-terusan seperti ini, maka mereka bisa bangkrut. Mereka tidak bisa berdagang kalau setiap kemudian kafilah datang dari Mekah menuju Syam atau sebaliknya diserang oleh pasukan Rasul. Apa yang terjadi dengan perekonomian kami? Maka Abu Sufyan kemudian bangkit menjadi tokoh besar mereka, berani mendanai, mengajak kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka disiapkanlah pasukan besar.
3.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat dari Mekah menuju Uhud. Dan Uhud itu gunung. Dia bukan satu gunung, ada gunung-gunung kecil. Nanti namanya ada bukit-bukit kecil, namanya Bukit Rumah atau Ainain, yang kelak akan dihuni oleh para pemanah Rasul. Dan gunung Uhud itu sangat mencintai Rasul. Nabi SAW pernah bersabda tentang gunung Uhud ini. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar naik ke atas gunung Uhud bersama Uthman, tiba-tiba gunung itu bergoncang. Maka Rasul mengatakan, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ada syahidaini, 2 orang yang mati syahid, dan ada siddiqun, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Uhud yuhibbuna, sangat mencintai kami, wa nuhibbuhu, dan kami mencintainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian mereka sampai di Bukit Uhud, mereka sudah sampai itu dengan pasukan besar dipimpin Abi Sufyan dan jenderalnya Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan subhanallah, tidak ada wanita yang mampu melahirkan seperti Khalid. Setelah dia masuk Islam, tidak pernah terkalahkan setiap peperangannya. Tapi sayang, ketika itu dia menjadi jenderalnya orang-orang Quraisy. Lah ketika Nabi SAW mendengar dari jasus bahwa orang-orang Quraisy ini bawa pasukan banyak nih, 3.000 ya. Sementara Nabi SAW belum banyak pasukan, hanya 1.000 saja dia bawa. Itu pun yang 1.000 banyak ditolak. Sedikit saya ingin mengkisahkan beberapa anak-anak muda yang ditolak oleh Nabi SAW ketika perang Uhud ini. Alasannya kenapa? Alasannya nggak cukup umur. Pertama, Abdullah bin Umar, dia datang kepada Nabi SAW meminta untuk ikut serta di perang Uhud. Alasannya, sudah di Badar tidak ikut, maka di Uhud masa tidak ikut lagi. Maka Rasul menolak Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena usianya ketika itu belum balik, di bawah 15 tahun. Tapi setelah 15 tahun Rasul mengizinkan Abdullah bin Umar untuk terlibat di perang Khandaq. Nanti kita akan kisahkan perang Khandaq. Kemudian juga kondisi yang sama yang ditolak oleh Rasul adalah Usamah bin Zaid, karena masih kecil, belum dewasa. Kemudian Bara ibn Azib, itu pun ditolak Rasul. Kemudian Zaid ibn Thabit, itu pun ditolak Rasul. Kemudian Umair ibnu Abi Waqqas, saudara daripada Sa'd ibn Abi Waqqas, ditolak juga oleh Rasul karena masih kecil. Kecuali Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij ini, ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya ditolak. Tetapi datang bapaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, anakku si Rafi ini ahli memanah, pakai saja dia. Akhirnya karena bapaknya memberikan rekomendasi, Rasul menerima Rafi sebagai pasukan. Ketika Rafi ini Ibn Khadij diterima oleh Rasul, cemburu nih Samurah bin Jundab ini. Samurah bin Jundab itu usianya 15 tahun, dia pun ditolak. Ya Rasulullah, kenapa si Rafi diterima, saya enggak? Sesungguhnya kalau aku bergulat dengan Rafi, aku bisa mengalahkan dia. Harusnya aku lebih diterima daripada dia. Kenapa kau tolak aku? Kata Nabi SAW, ya sudah, kalau begitu kau ikut saja. Lihat, ini usia 14 tahun, 15 tahun loh ya. Ini ABG ini. Tapi lihat dia luar biasa syajaahnya, kekuatannya, keberaniannya untuk berperang, bukan tawuran ya. Perang. Tawuran pula, gara-gara kalah bola tawuran.
Ada yang diketuk palu kepalanya, enggak syahid itu, dijahit yang ada. Ya. Jadi ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda yang luar biasa. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah perang Uhud ini memang perang yang luar biasa karena memang banyak yang mati syahid. Korban dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak dibandingkan korban dari pasukan orang-orang kafir. Baik, sebelum saya masuk bagaimana perangnya Rasul, saya ingin menjelaskan kepahlawanan beberapa para sahabat di perang Uhud. Pertama, Mus'ab ibn Umair, karena dia pembawa bendera. Mus'ab bin Umair ini pembawa bendera dalam peperangan. Dia walaupun belakangan dia mati syahid, mati syahid di perang Uhud, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nakhbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada laki-laki yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, sehingga di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang kemudian menunggu, dan tidaklah mungkin berubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini kepada Mus'ab ibn Umair. Lah Mus'ab bin Umair ini perawakannya dan perlengkapan peperangannya itu persis seperti Nabi. Wajahnya seperti Nabi dan juga dandanan perangnya seperti Nabi. Jadi suatu ketika ada orang kafir namanya Ibnu Qami'ah, dia menghadang Mus'ab bin Umair, disangkanya Nabi. Maka kemudian dia menebas Mus'ab, karena Ibnu Qami'ah ini kuat, dia pemberani dari kalangan kafir yang sangat memusuhi Rasul. Kemudian ditebasnya oleh Ibnu Qami'ah Mus'ab bin Umair ini, sampai akhirnya Mus'ab pun gugur dan mati syahid. Tiba-tiba Ibnu Qami'ah mengatakan, qataltu Muhammadan, aku sudah membunuh Muhammad. Salah orang dia. Tapi teriakan itu mengacaukan barisan kaum muslimin. Sempat kemudian sebagian kaum muslimin tunggang langgang, gara-gara kemudian mendengar Rasul meninggal dunia. Lah Mus'ab bin Umair salah satu sahabat yang mati syahid. Ketika dia meninggal dunia, maka tidak ada kain kafan yang mengkafani jasadnya. Hanya sehelai kain yang kalau ditarik ke kepala nampak kakinya, kalau ditarik ke kaki nampak kepalanya. Padahal Mus'ab bin Umair ini orang yang paling kaya di Mekah, hidupnya enak, hidupnya senang, dimanjakan ibunya. Ketika masuk Islam dia tidak menampakkan keislamannya karena takut kepada ibunya. Tapi ketika kemudian banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam, yang berbaiat pada baiat pertama, kemudian mereka minta dai supaya dikirim kepada mereka, maka yang pertama kali dikirim menjadi dai dan awal safir fil Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dikirim ke Madinah, dan di tangan dia akhirnya Madinah kemudian banyak masuk Islam, sehingga ketika hijrah Rasul sudah enak karena sudah banyak masuk Islam. Dan itu jasanya Mus'ab bin Umair. Dia meninggal di perang Uhud, mati syahid. Kemudian yang kedua, Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi ini adalah seorang Ansar yang dipersaudarakan Nabi SAW dengan siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf. Dan dia orang berada, ikhwan. Sa'd bin Rabi, dialah yang mengatakan kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, aku punya 2 rumah, ambil salah satunya. Ya Abdurrahman, aku punya 2 kebun, ambil salah satunya. Ya Abdurrahman, aku punya 2 istri, lihat keduanya, mana yang paling kau sukai, ku ceraikan dia, selepas masa idahnya kau menikah dengan dia. Itulah Sa'd bin Rabi, kedermawanannya luar biasa. Lah Sa'd bin Rabi ini
meninggal di perang Uhud. Bahkan ketika Nabi SAW selesai perang Uhud, dia memerintahkan para sahabatnya, cari Sa'd bin Rabi. Di mana dia? Sedang apa dia? Kalau seandainya kalian menemui beliau, titipkan salam dariku kepadanya. Maka Zaid ibn Thabit ketika itu mencari Sa'd bin Rabi. Ketika berjumpa, rupanya dia sedang sakaratul maut tuh. Sedang sakaratul maut. Maka kemudian kata Zaid ibn Thabit, ya Sa'ad, aku diperintah Rasul untuk menyampaikan salam kepada. Maka kata Sa'ad, alaika wa alaihi salam. Kemudian Sa'ad mengatakan, katakan kepada Rasul, semoga Allah membalas kebaikan apa yang telah Allah berikan kepada seorang Nabi. Dan katakan kepada Ansar, lihat pesannya dia kepada Ansar, katakan kepada kaumku Ansar, la udhra lakum indallah in khulisa ila rasulikum wa fikum ainun tatraf. Tidak ada udzur kalian di hadapan Allah jika Nabi SAW tidak selamat sementara kalian selamat. Tidak ada udzur, tidak ada alasan untuk beralasan di hadapan Allah ketika Nabi kalian gugur sementara kalian selamat. Ini perkataan yang sangat dalam, ikhwan, dari Sa'd bin Rabi, dan beliau wafat di perang Uhud. Kemudian juga kisah yang ketiga, kisah Abdullah bin Haram, dan ini pernah saya kisahkan. Abdullah bin Haram, orang tua renta yang tidak layak jihad tapi hatinya dicintai dengan jihad. Abdullah bin Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasul, mendaftarkan dirinya untuk jihad di Uhud. Ketika itu Jabir datang kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan kau izinkan bapakku, dia sudah tua, tidak mungkin dia memegang senjata. Akhirnya Nabi SAW memanggil Abdullah bin Haram, kemudian dihadapkan dengan Jabir putranya, dan mengatakan, ya Abdullah, anakmu menginginkan agar engkau tidak ikut perang. Maka marah ini Abdullah bin Haram, walaupun sudah tua renta. Dia mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iya. Kalau bukan karena surga, saya siap meninggalkan posisiku. Tapi ini masalahnya surga, saya nggak mau. Dari itulah kemudian Abdullah bin Haram diilhamkan bahwa dia orang yang pertama kali mati syahid. Dan subhanallah, betul, dia orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Kemudian ketika selesai peperangan, Jabir bin Abdullah mencari-cari jasad bapaknya dan sangat sedih ketika melihat bapaknya mati syahid. Karena itu orang tua satu-satunya sudah tidak punya ibu lagi, sementara Jabir memiliki adik-adik yang sangat kecil-kecil. Dalam riwayat adik-adiknya itu 9, masih kecil-kecil, dia laki-laki sendiri yang paling tua. Coba antum punya adik-adik, adik antum kecil-kecil gitu kan, 9 orang, nggak punya ayah, nggak punya ibu, antum saja yang merawatnya gitu. Gimana tuh rasanya itu? Jadi sedih dia. Maka melihat kesedihan itu, Nabi SAW lewat dan mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki, menangis ataupun tidak menangis wahai Jabir, sesungguhnya jasad bapakmu telah dinaungi oleh malaikat. Padahal Uhud itu tidak ada pohon, tapi bapaknya dinaungi oleh awan yang dibawa malaikat. Ya Jabir, tabki aw la tabki, laqad kallama Allahu abaka kifahan bila turjuman. Wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya Allah telah mengajak bicara dengan bapakmu tanpa ada penerjemah. Kapan itu?
ketika Abdullah bin Haram meninggal dunia di perang Uhud, tiba-tiba dia sadar sesaat. Kemudian dia mendengar suara Allah berfirman kepadanya, "Ya abdi tamanna, wahai hambaku, berangan-anganlah, bercita-citalah, memintalah kepadaku, aku akan beri." Maka kemudian ayahanda Jabir yang sudah mati kemudian dihidupkan sesaat ini, dia mengatakan, "Ya Rab, inni atamanna an uqtal marratan thaniyan." Ya Rab, aku tidak berkeinginan apapun kecuali kau hidupkan kembali 2 kali aku, agar aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin orang meninggal hidup lagi. Maka kata Abdullah bin Haram mengatakan, kalau demikian sampaikan kepada orang di belakangku, sampaikan kepada Jabir putraku, sampaikan kepada kaum muslimin bagaimana posisiku di hadapanmu ya Rabb. Subhanallah. Akhirnya Abdullah bin Haram meninggal dunia. Lah, Abdullah bin Haram ini juga punya kawan namanya Amr bin Jamuh. Sama-sama sudah tua. Antum punya kawan, pastikan antum kawan banyak, tapi yang paling akrab itu ada 1-2 kawan antum, kemana-mana sama dia saja. Lah, Abdullah bin Haram ini berkawan dengan Amr bin Jamuh, dan subhanallah, perkawanan keduanya luar biasa. Setelah tua keduanya ke masjid berdua, baca Quran berdua, ngaji berdua, ibadah berdua terus seperti itu. Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh ini. Nah, harusnya begitu ya. Antum nanti kalau sudah tua, cari gebetan antum. Siapa yang bisa diajak ibadah ke masjid berdua? Jadi harus ada lawannya. Lah rupanya Amr bin Jamuh juga kurang lebih. Dia pun mendaftar perang di perang Uhud, sudah dicegat sama anaknya, nekat juga. Sementara Amr bin Jamuh ini sudah pincang, tidak sanggup berjalan. Dia pincang orangnya, nggak bisa berjalan. Maka kata anaknya, "Wahai bapak, wahai abi, Allah memberikan rukhsah kepadamu, kau tidak bisa berjalan. Macam mana mau perang? Lari saja tidak bisa." Ya. Tapi dia mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin meletakkan kedua kakiku di sorga. Saya ingin meletakkan kedua kakiku di sorga." Dari situ kemudian orang yang kedua yang meninggal di perang Uhud setelah Abdullah bin Haram adalah Amr bin Jamuh. Lah, karena keduanya berkawan, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, di antara sekian korban-korban yang mati di perang Uhud itu, kata Nabi SAW, Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh kuburkan dalam satu lubang, karena keduanya berkawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa ya. Walaupun sudah tua, semangat ibadahnya luar biasa. Kemudian juga kisah yang berikutnya, Handalah Ibnu Abi Amir Ghasilul Malaikah. Handalah ini adalah sahabat yang dibesarkan malaikat. Handalah, ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah tahu di malam hari mau Uhud, mau perang Uhud itu, dia sudah tidak tidur. Kemudian setelah sholat fajar, dia berkeinginan untuk menyusul Rasul dan pasukannya, tapi istrinya menahannya di rumahnya. Akhirnya namanya suami istri, sebelum pergi mengajak bercumbu. Kemudian dia pun melakukan hubungan intim bersama istrinya setelah subuh. Setelah dia kemudian melakukan hubungan, dia lupa junub, karena dia mendengar teriakan pengutus Rasul, "Ya khairullahir kabu." Wahai kuda-kuda Allah, siapkan kalian, kita akan berangkat ke medan perang. Lupa dia nggak mandi junub, ya kan? Maka dia pun berangkat ke pasukan. Kemudian setelah masuk dalam perang Uhud, Allah takdirkan Handalah meninggal dan mati syahid.
Ketika itu maka Nabi SAW ditampakkan malaikat yang sedang memandi besarkan Handalah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya melihat Handalah ghasalathul malaikah, telah dimandi besarkan malaikat. Sahabat heran, kok bisa Rasul? Kata Rasul, tanyakan saja sama istrinya apa yang dilakukannya. Maka para sahabat bergegas mendatangi istrinya dan bertanya, apa yang dilakukan Handalah? Maka istrinya mengatakan, Handalah selepas sholat fajar dia melakukan hubungan bersamaku karena ingat, Handalah itu baru menikah masalahnya. Malam hari itu dia menikah, sehingga waktu untuk bercumbu dengan istrinya itu tidak ada. Jadi keesokan harinya sebelum dia berangkat, maka dia pun melakukan hubungan. Sekali itulah dia melakukan hubungan bersama istrinya karena memang pengantin baru. Maka luar biasa ikhwan, sebagai ikram dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus malaikat untuk memandi besarkan Handalah, karena dia lebih mementingkan perang dibandingkan berenak-enak dengan istri yang dicintai pertama kali dia menikah. Kalau antum yang menikah, malam hari menikah, kemudian besoknya antum disuruh sama kantor untuk mengerjakan masuk kamu ya, ini ada yang nggak masuk, kira-kira nih antum milih istri atau kantor tuh? Istri lah Ustaz. Itu baru kantor tuh. Ini bukan jihad ya, baru dunia tuh. Tapi lihat Handalah di sini, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya Abdullah bin Jahaz. Abdullah bin Jahaz adalah salah satu sahabat juga yang gugur di perang Uhud. Dia berdoa sebelum berangkat ke perang Uhud, doanya begini, Allahumma aqsim alaika an alqal aduwa gadan fayaqtulunani thumma yabquru batni, kemudian wa yakhda'u anfi thumma tas'aluni fi madhalik fa aqulu fik. Dia berdoa sebelum perang ini, ya Allah, aku bersumpah kepadamu agar kau perjumpakan aku dengan musuhku besok. Kemudian mereka membunuhku, kemudian mencabik-cabik perutku, kemudian memotong hidungku. Kemudian engkau bertanya, kenapa seperti itu? Maka aku katakan, fik, untukmu ya Rabb, fik, untukmu ya Rabb. Dan akhirnya dia pun dibunuh oleh Abul Hakam Ibn Akhnas Ibn Syarib Al-Thaqafi. Kemudian dia pun dikubur bersama Hamzah bin Abdul Muttalib dalam satu lubang ya. Kemudian juga Hamzah bin Abdul Muttalib ini singa ya, singa Allah dan Rasulnya. Hamzah ini di awal peperangan saja 6 orang dibunuh langsung. Tapi Hamzah ini memang dibunuh tidak cara jantan. Dia dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini karena diiming-imingi oleh tuannya, kalau bisa membunuh Hamzah maka hadiahnya dimerdekakan. Akhirnya Wahsy ini karena tukang tombak, dia mengendap-endap tuh, dia hanya ingin membunuh Hamzah saja, tidak hendak terlibat dalam peperangan terlalu dalam. Hamzah tahu Wahsy ini membahayakan bagi dia, tapi Hamzah tidak mempedulikan Wahsy karena disangkanya siapa Wahsy, dia bukan apa-apa. Makanya kata para ulama, dalam peperangan tidak boleh ada keyakinan seperti ini. Jangan meremehkan siapapun. Boleh jadi yang meremehkan itu justru membunuh kita. Ketika Hamzah meremehkan Wahsy inilah, ternyata Wahsy pula yang kemudian menusuk Hamzah dari belakang. Dan sebab itulah Hamzah kemudian meninggal dunia. Kemudian dicincang oleh Hindun karena dia marah, Hamzah lah yang telah membunuh keluarga Hindu. Lah ketika itu Wahsy pun belakangan masuk Islam kan, maka dia pun menyesal.
karena telah membunuh orang yang paling dicintai Rasul. Ketika Wahsy masuk Islam, Rasul tidak mau melihat wajahnya. Kenapa? Terkenang dengan perbuatan jahatnya kepada Hamzah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kalau engkau masuk Islam silakan, tapi kalau ngaji paling belakang, jangan kau hadapkan wajahmu di hadapanku. Karena terkenang dengan Hamzah. Dari sinilah Wahsy ingin bertekad, kalau dulu pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, maka dia harus membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Maka dalam perang Yamamah, dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, melawan Musailamah al-Kadzdzab, maka dia balas kematian Hamzah dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy akhirnya berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian juga kisah yang lain, itu kisah laki-laki, banyaklah kisah laki-laki. Sekarang kita lihat kisah perempuan. Ini khusus untuk ibu-ibu, pelajaran besar, Bu. Bagaimana seorang wanita di zaman Rasul. Di zaman Nabi SAW ada wanita namanya Ummu Imarah. Dengarkan, Bu, ya, Ummu Imarah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa dalam perang itu ada seorang laki-laki kafir, beberapa hari sengaja menggali parit, menggali lubang di sekitar Uhud itu, dengan keyakinan bahwa Rasul supaya masuk ke lubang itu. Dan subhanallah, keinginannya dikabulkan Allah. Ditakdirkan ketika Nabi SAW perang di Uhud, dia lupa dan tidak perhatian dengan lubang itu. Akhirnya Rasul terperosok ke dalam lubang itu. Maka Rasul pun dikeluarkan dari lubang itu. Ditambah-tambah kemudian ada isu bahwa Rasul meninggal. Maka sahabat tunggang langgang. Ketika itu Nabi SAW hanya dilindungi oleh 7 Ansar dan 2 Muhajirin, Talha dan Sa'd bin Abi Waqqas, lebihnya orang-orang Ansar. Sementara Rasul dikepung oleh orang-orang Quraisy. Maka Ummu Imarah ketika itu wanita satu-satunya kebetulan berada di tengah-tengah peperangan. Melihat dia ke kanan Nabi SAW sedang dikepung, maka dia melihat ada orang musyrik yang hendak memukul Rasul dari belakang dengan pedangnya. Dia lari. Setelah lari, kemudian dia langsung melesat dan membelakangi Nabi SAW, dan punggungnya menjadi benteng bagi tubuh Rasul. Bayangkan, Ummu Imarah badannya, punggungnya dijadikan tameng. Ketika seorang musyrik mengayunkan pedangnya, Anda bisa bayangkan kalau pedang mengenai badan Anda, tercabik-cabik itu. Ummu Imarah. Tapi subhanallah, Ummu Imarah tidak meninggal dunia. Dia masih tetap hidup 20 tahun setelah perang Uhud ini. Cuman dia pingsan saja, tapi habis belakangnya ditebas-tebas musuhnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Umma Imarati, alla tatiqin. Wahai Umma Imarah, engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan kuat. Tapi dia mengatakan, aku kuat Rasul, aku kuat. Utiq, thumma utiq. Aku kuat wahai Rasul, aku kuat wahai Rasul. Walakin uridu murafaqaka fil jannah. Rasul, biarlah aku seperti ini. Aku hanya satu, tolong jadikan aku temanmu di sorga. Maka kemudian datang anaknya Ummu Imarah dan mengatakan, ya ummi, wahai ibuku. Kata Ummu Imarah, da'ni, tinggalkan aku. Idhab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aula bil inqadhi minni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk engkau tolong daripada aku. Lihat bagaimana keberanian Ummu Imarah. Luar biasa menolong agama Allah. Menolong agama Allah padahal berat sekali tanggungan dia. Tapi kalau untuk agama Allah tidak berat bagi dia. Bagi anda ibu-ibu yang melaksanakan sunnah Nabi SAW, berusaha untuk memakai jilbah, menutup aurat,
berbuat baik kepada suaminya, senantiasa beribadah di rumahnya. Apa yang tidak kuat bagi anda? Lihat Ummu Imarah, nyawa dia taruhkan. Bahkan ada Ummu Sa'ad, dia punya anak namanya Amr bin Mu'ad. Amr bin Mu'ad syahid di perang Uhud. Tetapi ketika dia mencari-cari putranya, maka Nabi SAW mengatakan, ya Umma Sa'din, abshiri wa bashiri ahlikum, inna qatlahum qad tarafaku fil jannata jami'an. Ya Ummu Sa'd, berikan kabar kepada keluargamu dengan kabar yang baik, karena sesungguhnya seluruh yang korban perang Uhud semuanya sudah diangkat dan mereka semua sudah di sorga. Maka dia mengatakan, radina ya Rasulullah, wa man yabki alaihim ba'da hadha, kami ridho dengan engkau wahai Rasul, maka setelah ini tidak ada tangisan lagi bagi kami, karena kami sudah senang anak kami masuk surga. Bahkan ada seorang wanita, bapaknya meninggal di perang Uhud, suaminya meninggal di perang Uhud, anaknya meninggal di perang Uhud, dia justru mencari Rasul. Dikatakan kepada wanita ini, bapakmu meninggal. Maka dia mengatakan, wa ma fa'ala Rasulullah, lalu apa yang dilakukan Rasul? Suamimu meninggal, dia pun mengatakan, wa ma fa'ala Rasulullah, lalu bagaimana kondisi Rasulullah? Kemudian dikatakan, ibnu kamat, anakmu meninggal. Maka dia mengatakan, wa ma fa'ala Rasulullah, saya tidak bertanya di mana, bagaimana kondisi Rasul. Orang-orang heran mengatakan, ya fulana, dihabarkan kepadamu bapakmu, suamimu dan anakmu meninggal, kenapa kau tidak bersedih? Kemudian dia mengatakan, tidak, pikiranku hanya kepada Rasul, tolong antarkan aku kepada Rasul. Akhirnya diantarkan kepada Nabi SAW. Setelah di hadapan Rasul dan melihat Rasul selamat, maka dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah zalalun, setiap musibah setelah aku melihatmu hai Rasul, semuanya menjadi kecil, nggak ada apa-apanya. Lihat, ini jagoan-jagoan wanita di perang Uhud ya, luar biasa. Bahkan Anas bin Nadar radhiyallahu an, dia itu tidak ikut perang Uhud. Dia seorang musafir, baru datang dari safar. Tiba-tiba ada pasukan Uhud yang tunggang langgang ketemu di jalan. Kata Anas bin Nadar, kenapa kalian berlarian? Maka mereka mengatakan, Nabi SAW meninggal dunia, Muhammad SAW meninggal dunia. Kata Anas bin Nadar, demi Allah, kalau seandainya kalian hidup sementara Nabi SAW meninggal dunia, maka ini kehidupan yang tidak ada faedahnya. Berangkat kalian, kembali kalian ke Uhud. Akhirnya Anas bin Nadar mengembalikan pasukan itu. Sesampainya di Uhud dia mengatakan, wallahi demi Allah, inni la ajidu raihatal jannah min kibalil Uhud. Demi Allah, aku sudah mencium bau sorga di balik bukit Uhud ini. Maka dia berperang habis-habisan, kemudian mati syahid. Anas bin Nadar. Dari sini menunjukkan bahwa bau sorga itu bisa ke bumi, bisa sampai ke bumi. Buktinya Anas bin Nadar mencium bau sorga. Ya tentu orang-orang tertentu saja ya, bukan berarti antum lewat, ini harum ini, bau sorga nampaknya ya. Jadi orang-orang yang tertentu yang akan mendapatkan itu. Taib, ini diantara jagoan-jagoan sahabat-sahabat di perang Uhud. Taib, kita akan urut bagaimana peristiwa Uhud ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian kaum muslimin dikumpulkan Nabi SAW, Nabi SAW sempat bermimpi di malam harinya. Bermimpi di malam harinya, kemudian takwilnya itu dibagi tiga. Pertama, akan terjadi sesuatu musibah kepada kaum muslimin di perang Uhud. Yang kedua, akan terjadi pembunuhan kepada Hamzah dan mati syahid, dan dialah sayyidus syuhada. Yang ketiga, setelah pulangnya mereka dari perang Uhud,
maka ada kebaikan yang akan mengangkat derajat kaum muslimin. Ini diantara 3 takwil mimpinya Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat ketika itu 1000 orang. Nabi sebenarnya tidak mau berangkat ke Uhud. Nabi tidak mau. Nabi itu ingin tetap di Madinah menghadang musuh. Dan idenya Nabi ini disepakati oleh pemimpin munafik, Abdullah bin Ubay. Tapi bukan berarti kesepakatan Abdullah bin Ubay dengan Rasul karena rasa cinta Abdullah kepada Rasul. Tidak. Dia seorang munafik. Dia memang setuju dengan pendapat Rasul biar tidak ikut perang, biar bisa sembunyi di rumahnya, maksudnya. Itulah orang munafik. Tapi banyak anak-anak muda yang tidak ikut perang Badar, ini ngompori, biasa anak muda tukang ngompor. Datang kepada Rasul, kami sudah tidak ikut perang Badar. Masa kami akan tinggal di sini? Keluar kita. Dan rupanya pendapat ini dikuatkan Hamzah. Melihat Hamzah ngikut anak-anak muda, tergerak Rasul untuk keluar juga akhirnya. Padahal di awal dia tidak mau keluar, dan itu pendapat Rasul. Akhirnya Rasul pulang, masuk ke rumahnya, dia mandi, sholat. Setelah itu memakai dandanan perang, baju besi, tombak, pedang, perisai, tutup kepala, kemudian keluar. Rupanya ikhwan, setelah dia keluar, ada seorang sahabat, 2 orang sahabat dari Ansar menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, namanya Sa'd bin Mu'ad dan Usaid bin Hudzair. Jadi Sa'd bin Mu'ad adalah pemimpin Aus dan juga Khazraj. Kemudian Usaid bin Hudzair ma'ruf datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya kau jangan terpengaruh dengan anak-anak muda itu. Kami ini orang Madinah lebih paham kondisi sini. Tapi terserah anda, kalau mau keluar kita keluar. Tapi Nabi SAW mengatakan, makana lin nabi idza labisa lu'matahu an yadha'aha hatta yaqdiyallahu ta'ala amran kana maf'ula atau kama qala Nabi SAW. Tidak layak bagi seorang nabi kalau baju besi sudah nempel di badannya untuk diletakkan kembali sampai Allah memutuskan perkaranya. Artinya kalau sudah dipakai harus keluar, sudah telat. Maka berangkatlah 1000 pasukan menuju Uhud. Rupanya ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat setelah sholat asar, kemudian berjalan ke Uhud sampai maghrib, sholat maghrib, kemudian isya. Kemudian di tengah malam itulah Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan. Maka di tengah malam itulah tiba-tiba Abdullah bin Ubay berkhianat. Dia memprovokasi sebagian pasukan untuk tidak ikut perang karena melihat banyaknya pasukan lawan. Pengecut orang-orang munafik. Akhirnya dibawanya 300 pasukan kembali ke Madinah, sisanya 700 melawan 3000. 700 melawan 3000. Maka tepat pada bulan Syawal di tahun 3 Hijriah. Kalau perang Badar bulan Ramadan, beda 1 bulan. Di tahun 2 Hijriah. Kalau perang Uhud 3 Hijriah di bulan Syawal. Ada yang mengatakan hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Ahad. Maka keesokan harinya Nabi SAW bergerak. Ketika itu melihat pasukan semakin sedikit, dari 1000 menjadi 700. Maka 2 kabilah yang lainnya merasa ragu. Di antaranya adalah kabilah Bani Salamah dan kabilah Bani Harith. Mau pulang juga ikut Abdullah bin Ubay itu. Tapi kemudian diyakinkan, kemudian Allah menetapkan hati kedua kabilah ini. Akhirnya mereka pun tetap bersama Rasul, sehingga Allah turunkan surah Al-Imran ayat 122 kalau tidak salah, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyukuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika 2 pasukan mulai ragu-ragu, maka Allah menjadi wali keduanya, dan hendaklah orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Keesokan harinya
berjumpalah dua pasukan ini. Ketika itu Rasul membagi dua pasukan menjadi dua. Pertama, pasukan yang diletakkan di bukit Rumah atau disebut dengan Bukit Ainain, yang sekarang menjadi kuburan syuhada Badar, syuhada Uhud. 70 syuhada Uhud dikubur di situ karena ketika dikubur di bawah terjadi banjir. Ingat, syuhada Uhud itu pernah banjir. Bukan dulu, baru-baru. Ya, pada era Raja siapa di Saudi terjadi banjir besar. Kemudian banjir ini sampai ke kuburan syuhada. Akhirnya apa? Jasadnya naik, namanya pasir, ya kan, kena air naik tuh. Subhanallah. Semua jasad syuhada Uhud tidak ada yang berubah sampai hari ini. Maka oleh kerajaan Saudi kemudian dipindah kuburannya, diataskan ke naik ke atas lagi. Ya, di bukit yang dulunya tempat pemanah, sehingga kalau banjir tidak terkena air lagi. Sampai Hamzah nampak jahitannya. Orang tahu siapa Hamzah karena dibedel oleh Hindun kan, nampak ini Hamzah. Dan itu keajaiban dunia. Ya. Jadi ketika Nabi SAW menempatkan 50 pemanah dipimpin oleh Zubair Al-Ansari, dipimpin oleh Zubair Al-Ansari, Abdullah bin Zubair Al-Ansari, 50 pemanah. Maka sisanya bersama Rasul, dipimpin Rasul langsung. Kemudian Abu Bakar Siddiq, Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Subhanallah, di awal peperangan menang. Setiap mengadakan perang tanding, siapapun jagoan orang Quraisy bisa ditebas oleh jagoan orang Islam. Dan sistem mubarazah itu maksudnya perang tanding, mana jagoanmu, ini jagoanku, mana jagoanmu, ini jagoanku, sampai puluhan dikeluarkan dari jagoan mereka, tetap kalah oleh jagoan kaum muslimin. Hanya beberapa jagoan muslim yang meninggal, tapi sebagian besar jagoannya orang kafir meninggal. Dan itu sudah mengejutkan mereka. Maka di awal peperangan Nabi SAW menang. Lah orang-orang yang di atas itu, para pemanah, sengaja diletakkan takut ada pasukan dari belakang. Makanya mereka siap-siap memanah dari atas. Lah Khalid bin Walid itu 3 kali berusaha untuk naik ke Bukit Ain, tidak bisa. Tidak bisa, selalu ditembaki panah. Sampai ketika kaum muslimin lengah, kemudian berijtihad untuk turun karena melihat Abu Sufyan lari, pasukan Abu Sufyan juga tunggang langgang, lari semuanya. Maka dari atas 40 pemanah ingin turun ke bawah. Kata pimpinannya Abdullah bin Zubair Al-Ansari, jangan. Apapun yang terjadi, Rasul pernah ngomong, apakah kami harus mati atau menang, jangan pernah turun. Itu kata Nabi. Tapi 40 sahabat ini berijtihad sehingga sisanya 10 mereka terpaksa turun. Ketika mereka turun, Khalid melihatnya, maka dia bawa pasukan memutar bukit. Akhirnya menyusul 40 orang ini dari belakang. Sebentar saja dengan satu tangan Khalid bisa membunuh 10 para sahabat Rasul. Kemudian sisanya dibunuh oleh orang-orang kafir yang lainnya, sehingga meninggal semua yang 40 itu. Sehingga para pemanah tinggal 10 orang di atas. Dari situ kekuatan kaum muslimin sudah mulai kacau tuh. Karena tidak lagi melindungi dari arah belakang. Ketika itulah kemudian Khalid berteriak, "U'lul Khubal," katanya. Maksudnya memanggil Tuhannya Khubal. Abu Sufyan yang tunggang langgang mendengar suara Khalid nih. Ini Khalid nih, kita menang. Ya. Khalid ada di belakang. Akhirnya dia kembali dengan pasukannya menghadang Rasul. Disitulah Rasul kemudian dikepung di tengah-tengah. Lah saat terkepung itulah terpencar-pencar. Lah Ibnu Qami'ah, seorang musyrik ini, mencari siapa yang memegang bendera. Karena itulah pemimpinnya. Dari kejauhan dilihatnya ini ada orang yang megang bendera, kok kayak Rasul. Akhirnya dia mendekati pemegang bendera itu, kemudian ditebasnya rupanya Mus'ab bin Umair dan syahid di tangan Ibnu Qami'ah. Ketika dia berhasil membunuh Mus'ab, dia sangka Rasul, tiba-tiba berteriak, "Qataltu Muhammad," aku sudah membunuh Muhammad.
mendengar sahabat bahwa Rasul meninggal dunia, langsung tunggang langgang, lari ke sana, lari ke sini. Pokoknya mereka ada yang terdiam, ada yang lari, ada yang sudah putus asa. Pokoknya kondisi sangat ketika itu sangat luar biasa mencekam. Sampai akhirnya Nabi SAW terperosok ke dalam jurang, jurang yang sudah disiapkan berhari-hari, masuk perangkap Rasul. Ketika Nabi SAW masuk perangkap, itulah datang Ibnu Qamiyah membawa pedangnya, kemudian menghantamnya di atas kepala Rasul, sehingga helm penutup kepala Rasul pecah jadi dua, serpihannya masuk di pipi Rasul sampai dalam, darah di mana-mana. Kemudian Rasul SAW hampir sempoyongan sakit pinggang, sakit gigi karena retak giginya, giginya patah. Ya, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, halummu ya ashabi, kemari wahai sahabatku. Maka datanglah 7 orang dari Muhajirin, dari Ansar, dan 2 orang dari Muhajirin, terus membela Rasul. Akhirnya 7 orang dari Ansar ini meninggal juga. Ketika itu Tolha dan Sa'd bin Abi Waqqas sisa 2. Dari situlah maka ketika melihat Rasul sedang terdesak, datanglah Abu Bakar, datanglah Umar, datanglah Ali, baru datang para sahabat yang lainnya. Tapi ini isu Rasul meninggal sudah kemana-mana. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Ulul Hubal, maha tinggi Hubal. Maka Rasul mengatakan, jawab ucapan si Abu Sufyan itu, Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Kemudian Abu Sufyan menjawab kepada Umar bin Khattab dan pasukan kaum muslimin, lanal uzza wala uzza lakum, kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Kata Rasul, jawab, Allahu maulana la maula lakum, Allah pelindung kami dan kalian tidak punya Allah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, hari ini adalah ganti hari kemarin. Maksudnya hari ini ganti dari perang Badar. Ya, perang Badar kami kalah, tapi ini gantinya. Maka Umar mengatakan, tidak, ini bukan ganti kalian. Orang-orang yang terbunuh di antara kami masuk surga, dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian pasti masuk neraka. Akhirnya saut-sautan itu. Kata Abu Sufyan, ya Umar, anshudukallah, tolong jujur, apakah Muhammad masih hidup? Maka Umar mengatakan, ya, dan engkau akan mendengar ucapannya. Maka kata Abu Sufyan, demi Allah, engkau lebih jujur dibandingkan Ibnu Qamiyah. Lihat. Maka Nabi SAW pun kemudian diselamatkan, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Sesampainya di atas gunung Uhud, Rasul sedang beristirahat. Serpihan besi itu nancap di pipi, nggak ada yang bisa mencabut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berusaha mencabutnya, tapi tidak bisa. Maka kemudian datanglah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, dia cabut dengan gerhamnya, dengan gigi depannya. Akhirnya ketika tercabut serpihan besi yang menancap di pipi Rasul, patah pula gigi keduanya. Sahabat yang melihat tiba-tiba melihat wajah Abu Ubaidah berbeda dan mengatakan, ma ra'aina Aba Ubaidah ajmal min hada, kami tidak pernah melihat Abu Ubaidah seindah ini mukanya. Setelah giginya rompang, justru lebih tampan, lebih indah, karena Allah muliakan. Coba antum kalau ompong lebih cakep apa lebih tua? Ini makin lebih indah gitu kan wajahnya. Karena apa? Dia yang mencabut. Kemudian datang Malik ibn Sinan, melihat namanya dicabut, ikhwan, otomatis darahnya muncrat. Darah itu tidak bisa dihentikan. Maka datang Malik ibn Sinan, malah kemudian menyedot darah itu, bukan menumpahkan, malah ditelan sama dia. Ditelan darah Rasul. Kata Rasul, mujja ya Malik,
muntahkan wahai Malik. La. Kata Rasul, mujja ya Malik, muntahkan ya Malik. La. Tidak mau muntahkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, tidak akan mungkin tersentuh neraka orang yang darahnya bercampur dengan darahku, kata Rasul. Dari situlah kemudian datanglah wanita-wanita yang menolong Rasul, datanglah Fatimah, datanglah Ummu Sulaim, kemudian merawat Nabi SAW. Luar biasa. Ya. Kemudian Nabi SAW pun diselamatkan dan pulang ke Madinah. Dari sini ikhwah banyak pelajaran besar di perang Uhud. Kekalahan akibat daripada penyelisihan para sahabat kepada Rasul. Makanya saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut siapapun yang menyelisih perintah Rasul. Pasti akan ditimpa fitnah kepada mereka atau adab yang pedih. Maka perang Uhud ini pelajaran besar. Kekalahan kaum muslimin karena mereka tidak menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk mengakhiri cerita ini, ada satu kisah di perang Uhud tentang seorang laki-laki yang membunuh dengan ganas dan gagah berani. Banyak kaum musyrikin tumbang di tangannya. Sahabat memujinya dan mengatakan, innahu min ahlil jannah ya Rasulullah. Rasul, pasti dia masuk surga. Tapi Rasul mengatakan, la, huwa min ahlinna, dia termasuk penduduk neraka. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah banyak membunuh musyrikun. Kata Rasulullah, kau lihat kematiannya. Dia bukan mati karena syahid, tapi mati bunuh diri. Ketika tombak yang menancap di dadanya tidak kuat karena menahan rasa sakitnya, supaya cepat mati, akhirnya dia tancapkan sekalian biar cepat mati. Berarti dia bukan mati karena tombak musuh, tapi mati karena bunuh diri. Dari sini menunjukkan bahwa jihad itu karena Allah. Karena ada juga yang terlibat dalam perang ini orang yang tidak pernah sujud. Usairim namanya. Ada seorang yang namanya Usairim, seorang Yahudi. Dia ingin terlibat dalam perang Uhud, belum masuk Islam. Tapi setelah pertempuran dia berlangsung dan ikut perang, tiba-tiba dia bersyahadat kepada Rasul, bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mati syahid. Kata Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kalian kepada seorang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tapi dia termasuk ahli sorga? Kemudian Rasul mengatakan, dialah Usairi. Usairi tidak pernah sujud tapi masuk surga. Ya, luar biasa.